live bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, silakan kita mau tanya jawab. Mumpung aku masih ada waktu iseng, belum ngantuk karena tadi tidur siangnya agak lumayan lama. Terus juga banyak banget yang DM sama aku lagi dan lagi gitu ya. Banyak ternyata netizen-netizen yang masih belum paham permasalahan apa dan apa, tapi sudah berkomentar, mencaci dan memaki, membuli dan lain sebagainya. Di sini saya mau ngasih tahu, Kak, kenapa sih nanggepin di IG story? Oke, kenapa saya nanggepin? Jadi ada Dokter Greg, dimana menurut aku jujur nggak kenal sama Dokter Greg atau Dokter Dewa, dokter siapapun tuh in personal aku nggak pernah kenal gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang wah kerja sama nih, jangan-jangan ABCDF, nggak sama sekali, lillahi ta'ala enggak gitu. Beliau itu adalah dokter-dokter yang memang sudah biasa mengedukasi dengan cara yang baik dan benar. Cuman lagi netizen Indonesia itu lebih menyukai orang-orang yang unik gitu dalam menggunakan media sosial. Tetapi kalau seandainya orang yang kayak dokter-dokter Dewa, ada Dokter Greg, ada Dokter Frankie, banyak banget itu mereka itu mengedukasi dengan cara baik dan benar, dengan adab yang sopan, dengan kalimat yang mudah dicerna, lembut gitu. Tetapi ternyata tuh netizen kita itu lebih suka disuguhkan dengan hal-hal yang unik menurut aku ya. Unik mendekati ke hal yang gak baik gitu. Kalau ada orang yang mereview atau orang-orang yang dengan emosional terus seperti jagoan, seperti pahlawan gitu, mereka lebih suka gitu. Nah itu yang menurut aku tuh miris banget gitu ya. Kenapa aku menyuguhkan dokter-dokter yang berpendidikan? Karena buat aku biar followers aku tuh udah tahu nih, kalau memang mau mencari tahu tentang ilmu ya cari terhadap dokter-dokter yang memang berkompeten dan juga dokter-dokter yang tidak memiliki kepentingan di dalam itu semua. Nah singkat cerita aku di-tagin sama salah satu followers aku ke Dokter Greg itu. Jadi Dokter Greg ini memposting tentang ternyata beliau adalah pengamat kasus aku. Pada saat Dokter Greg ini berbicara, aku juga mendengarkan dulu dengan sesakma. Dan aku kan nggak pernah komunikasi personal ya ke Dokter Greg itu, aku nggak kenal sama sekali, nggak pernah komunikasi. Ketika pada saat aku nonton videonya dia, ternyata masya Allahnya beliau memahami gitu yang selama ini netizen tidak paham-paham. Netizen itu selalu berpikir aku melarang si dokter YouTuber untuk membuat konten gitu. Nggak sama sekali, memang fokusnya di situ. Yang aku laporkan ke polisi itu dikarenakan si dokter YouTuber ini memfitnah dengan menggunakan nama baik aku, dengan menyebut nama aku dengan jelas berkali-kali di video-videonya, baik di YouTube, baik di TikTok dia, baik di Instagram dia gitu loh. Tapi yang dia giring di opini itu adalah bahwa aku ini melarang atau aku ini membela oknum-oknum krim abal-abal, membela mafia krim, dia bilang gitu. Nah padahal yang aku juga kerjasama dengan produk Helwa itu, produk Helwa datang sama aku di akhir tahun 2020 itu dengan jaminan mutu produk mereka udah BPOM semua. Dan aku belum promosi sama sekali, aku belum review sama sekali, tapi si dokter YouTuber ini sudah mulai menggiring opini negatif gitu. Pada saat aku laporkan, terus abis dia dipanggil polisi, dia preskon di media bahwa dia tidak menyebut nama saya dan gak bermaksud itu untuk saya. Padahal kalau kalian lihat di highlight saya, udah saya keluarkan bukti-buktinya. Di highlight bukti dan fakta itu ada 2 sampai highlightnya.
Itu semua bukti-bukti dia menyebut nama saya dengan sangat jelas. Dia bilang, oh saya cuma merepost jawab pertanyaan netizen. Nah itu tuh ngeles aja gitu si dokter YouTuber ini. Aku gemes ya. Karena gini, kalau kita mau menjawab pertanyaan netizen, kan pasti kita membaca dulu nih, kita klik dulu, kita baca. Terus yang mana yang mau kita tampilkan dan kita posting, itu kita pribadi yang pilih. Kita klik, abis kita klik pertanyaan itu untuk ada di Instagram IG Story kita juga yang memutuskan untuk kita upload gitu. Di situ udah jelas bahwa si dokter YouTuber ini memang sengaja memilih pertanyaan itu yang menyebutkan nama jelas ya. Ingat ya, nama jelas Kartika Putri. Dok, Karput itu Kartika Putri ya. Memang si dokter YouTuber itu cuman kasih gambar dia berapi-api, nggak ngomong apa-apa. Tapi dia memposting kalimat Kartika Putri dengan jelas gitu loh. Itu yang ngebuat aku gregetan banget gitu ya. Kalau memang dokter YouTuber itu etikatnya baik, niatnya baik gitu, harusnya dia harus dong akuin gitu. Jangan ngeles, jangan bohong gitu. Dia udah fitnah atau apa ya tinggal minta maaf. Terus dia selalu ngomong di media, saya itu kayak dipermainkan, saya itu waktu ketemu seperti dikonfrontir dan lain sebagainya. Jangan ngomong kayak gitu dokter YouTuber. Dia bilang dia mau mengkonfrontir. Betul, tim saya banyak di situ, tapi muncul. Nah timnya dia nggak ada yang duduk di meja bareng, tapi ada lawyernya, ada manajernya, ada kameramennya dia gitu. Jadi nggak boleh kalau seandainya dia mengarahkan seperti itu. Ini ada Siva_Fauzia, dia bilang, Mbak nyebutin nama Pak Le. Nah kalian makanya nonton juga YouTube saya dengan seksama ya. Nonton dari awal sampai akhir, jangan di skip. Saya mengupamakan satu nama orang, itu Pak Le, bukan dia. Karena apa? Saya tidak fokus siapa yang berbicara itu. Dalam konten saya, yang saya fokuskan itu adalah ada orang yang saya fokuskan adalah ada orang yang nyebut produk ini gak bagus, dan saya fokusnya untuk mengkonfirmasi langsung terhadap ownernya. Bener gak sih berita di luaran yang produknya mereka gak bagus, produk mereka itu berbahaya, itu bener gak gitu loh. Dan kalian coba juga lihat dengan kepala dan hati yang tenang, yang tulus, bahwa di dalam konten YouTube saya tidak ada saya untuk menjatuhkan. Kalau saya menanya, emang yang ngomong itu siapa? Dokter bukan, wajar dong. Kalau seandainya juga saya diundang nih ya, saya diundang dalam satu acara gitu, tiba-tiba Kartika Putri siapa? Kartika Putri artis bukan? Ya nggak usah harus marah gitu, mungkin dia nggak tahu gitu. Dan saya menanyakan, itu siapa? Oh dokter bidang apa? Spesialis kulit dan kelamin? Bukan. Dia katanya, ada kalimat katanya ya, katanya administrasi rumah sakit. Menurut saya juga ya, administrasi rumah sakit itu bukan pekerjaan yang hina gitu ya. Perbedaannya hanya manajemen administrasi rumah sakit, perbedaannya itu aja. Karena menurut aku kalau rumah sakit nggak ada orang administrasinya, nggak akan jadi. Jadi menurut saya kalau dia ngerasa itu dia, ya itu hak ya dia gitu. Tapi saya nggak pernah kayak dia nyebutin nama dengan jelas. Dan saya juga nggak bermaksud tujuan itu dia. Yang saya fokuskan adalah menanyakan isu yang sudah terlanjur beredar terhadap produk tersebut. Karena saya mau pakai produk itu. Sebelum saya pakai, saya mau memastikan produk itu tidak benar gitu. Jadi kalau nggak mungkin juga ngomongnya sekasar itu. Nah itu dia, nggak bisa ngomong kasar berarti dia bener. Berarti kita gimana ya? Berarti kita tuh membiarkan orang untuk berkata kasar kalau dia bener. Itu nggak sama sekali pembenaran. Ini banyak banget ya tim-tim yang bodong. Kenapa? Aku juga udah klik. Jadi kalau saya bilang bodong, aku banyak deh buktinya. Tapi aku belum mau keluarin aja. Kedua, ngegibah terus. Ini nggak ngegibah, aku bicara soal fakta. Nah, aku lanjutin lagi ya. Dari konten video aku tersebut, aku tidak ada membahas untuk menjatuhkan siapa-siapa di situ. Tetapi dalam konten aku itu cuma ingin menegaskan bahwa produk yang aku akan pakai itu tidak seperti dengan isu-isu yang beredar. Bahkan di situ aku juga menanyakan gimana caranya kalau seandainya produk itu yang racikan dapetinnya gimana? Belinya di mana? Terus kalau ada yang bermasalah gimana cara komplainnya? Itu loh, itu yang buat aku
kejelasan untuk produk itu sendiri. Dan juga itu cara aku melindungi followers aku sehingga ada bukti nih kalau seandainya beneran kalian pakai produk Helwa, ada apa-apa, udah ada bukti di YouTube aku bahwa Helwa harus bertanggung jawab. Itu loh. Terus kalau seandainya tadi ada yang nanya, terus maksud kakak Pali-Pali itu siapa? Lah itu etika saya dalam berbicara. Aku biasa pakai logat Tegal, dan Pali itu menurut saya sebagai orang Indonesia itu bukan menjatuhkan atau meremehkan orang lain. Kalimat Pak itu adalah kalimat panggilan untuk orang gitu ya, yang benar-benar bagus gitu. Nah ini kayaknya ada orang-orang sana juga nih ya, Navia segala macam masuk pokoknya ke sini semua. Nggak apa-apa kalian komentar bacot-bacot tuh ketahuan, yang suka ngomong bacot itu siapa, jadi ketahuan siapa kalian semua. Makanya kalau idolanya ngomong bacot pasti nanti followersnya jadi ngomong bacot. Itu kenapa juga saya menuntut dokter YouTuber itu, karena kalimatnya itu tidak mendidik semua gitu. Tidak mendidik semua, kasar, ngatain saya serigala berbulu domba, nama saya karput disebut karpet jadi kampret. Itu kan menurut aku bukan kalimat seorang yang berpendidikan atau seorang yang bergelar dokter yang harusnya dia menolong orang lain, berbuat kebaikan. Itu menurut aku bukan sesuatu hal yang gimana ya gitu. Nah balik lagi, kalau seandainya kalian ngebahas masalah-masalah ABCDF ya, etika berbicara itu kayak saya berbicara tidak pernah menyebutkan nama orang, tidak pernah menyebutkan produk orang lain untuk saya jatuhkan, tuh nggak pernah. Itu etikanya, dan itu harusnya ditiru juga oleh orang-orang yang berpendidikan gitu ya. Dan ketika ada orang yang ngeplesetin nama saya dari karput ke kampret, nah itu baru nggak ada akhlak gitu. Kampret itu kita udah tahu bahwa itu kalimat yang tidak baik, maka kalian harus menilai yang mana yang punya akhlak, mana yang enggak. Kayak gitu. Jadi balik lagi, kalau dia punya asumsi sendiri, dia punya pemikiran sendiri, itu terserah dia gitu. Yang jelas saya tidak pernah menyebutkan nama siapapun, saya tidak pernah menjelekkan produk siapapun gitu. Jadi di situ yang bikin saya kadang-kadang kayak lucu aja gitu. Nah kalian dari satu video saya itu, kalian kejar-kejar. Kalian harus lihat juga idola kalian itu berapa banyak sebut nama Karput dan Kartika Putri. Berapa banyak gitu. Tuh katanya IG story lo sok-sok bahasa Tegal pinter cari alibi. Ragisa _15. Saya pakai bahasa Tegal dari tahun 2015. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf banget. Kamu kalau seandainya mau menjatuhkan orang itu search dulu, harus punya bahan yang kuat baru kamu mau jatuhin orang. Hello krim abal-abal nggak boleh dijatuhkan. Oh enggak kata siapa gitu. Kata siapa? Nih ada lagi nih ya. Aku setuju nih ya. Nih followersnya udah mulai masuk ke sini. Dia bilang bacot lo, dia tuh story juga hasilin duit. Nah makanya aku juga mau nanya sih sebenarnya nanti kalau ketemu ya. Terima endorse juga nggak? Karena ada beberapa juga bukti yang saya punya bahwa yang di review bagus itu digunakan untuk sponsor. Nah berarti kan itu kayak bisnis banget gitu, tapi nggak tahu, makanya saya mau nanya nanti kalau ketemu gitu. Jadi buat aku pribadi di sini, jangan video aku satu dicecer udah kayak aku bersalah banget, nggak ada nyebutin nama orang, nggak maksud buat siapa-siapa, sama kalian terus cecer. Giliran dia bikin video banyak tentang saya dengan kalimat yang nggak etis, nggak sopan, IG story, IG feednya, konten-konten dia yang lain, kalian biasa aja, jangan dibutain deh mata kalian gitu aja. Makanya buat saya tuh kenapa kalian itu tuh nggak buka mata gitu loh. Makanya saya bilang kenapa saya bilang akun-akun bodong atau ya tim-timnya juga gitu, karena buat saya pribadi adalah nggak make sense gitu. Udah dijelasin kalau orang yang bener-bener real niatnya baik tuh nggak mungkin kayak begitu gitu. Jadi buat saya pribadi makanya saya nggak takut, saya nggak ragu dan lain sebagainya, karena saya tidak ada niat jahat. Nih ya saya kasih tahu, kalau saya mau niat jahat sama dokter YouTuber itu, banyak banget orang-orang yang tidak suka dengan dia, mulai dari ya banyak banget ya datang ke saya memberikan bukti-bukti untuk agar saya laporin ke MKEK agar gelar dokternya dicabut. Tapi saya tidak mau sama sekali, karena saya bilang saya tidak akan menzolimin orang lain. Saya hanya menuntut hak saya. Saya hanya mau meluruskan apa yang dia fitnah terhadap saya. Selebihnya saya tidak akan menjatuhkan orang lain. Itu saya udah bilang begitu. Banyak sekali orang yang datang ke saya, menghubungi saya, memberikan tentang hal-hal buruk yang dia lakukan dengan bukti-bukti yang kuat.
terus juga orang-orang yang nggak suka, terus juga cara-cara berproses yang menurut saya itu tidak baik semuanya, tapi tidak pernah saya gubris, tidak pernah saya up di media sosial saya. Saya bilang saya nggak mau, saya bilang saya tidak mau menjatuhkan orang orang lain gitu, tapi saya akan mengungkap kebenaran gitu. Jadi buat saya pribadi gimana ya buat saya pribadi adalah gimana caranya kita bisa melakukan hal yang positif tanpa menjatuhkan orang lain gitu. Jadi saya nggak ada kalau seandainya saya mau ngejelekin, wah bahan saya udah banyak banget, beneran deh, bahan saya udah banyak banget dari bukti-bukti yang amat sangat kuat gitu. Tapi saya nggak mau, karena buat saya tidak akan, kalau ada orang zolim saya nggak akan menzolimin balik gitu. Jadi Irma Love ini dibilang bohong banyak bacot. Saya nggak banyak bacot. Aduh, kalimatnya sama persis deh sama kayak idolanya. Jadi saya nggak bohong. Kalau saya bicara, kamu lihat di IG story saya, bahwa di IG story saya itu jelas banget bahwa ada bukti dan fakta gitu. Yang dimana di situ yang saya posting adalah bukti-bukti yang nyata. Yang banyak bacot dan nggak ada buktinya itu siapa gitu. Tuntut juga di sebelah sana bagian mana yang saya merendahkan, bagian mana yang saya memfitnah, bagian mana saya mengejek, tidak ada sama sekali. Jadi buat saya adalah kalau seandainya kita itu mau berbuat baik, ya gak usah ngejatuhin orang lain. Terus bilang lagi, terus kalau seandainya ada maling kita biarin aja dong. Beda, jangan samain perkara ini sama maling, gak apple to apple gitu. Jadi buat saya pribadi adalah kalau seandainya ada maling, saya nih ya, yang nggak tahu ya, sebagai orang muslim, Rasulullah dulu juga ada maling, malah ada orang menyundup masuk ke dalam rumah Rasulullah, lalu Rasulullah menawarkan minum dan lain sebagainya, karena memang kita tuh diajarin untuk nggak berbuat jahat. Dan ada maling, caranya gimana? Ya kita caranya tangkap malingnya gitu. Habis itu kita bawa ke kantor polisi, bukan kita gebukin di situ, enggak. Kalau seandainya ngerasa ada maling atau ngerasa ada yang jual krim abal-abal deh nggak bagus gitu ya, bawa buktinya. Kalau emang buktinya kuat, buktinya sesuai hukum dan lain sebagainya, pasti diproses. BPOM itu pasti akan proses, nggak mungkin nggak diproses gitu loh. Jadi jangan main hakim sendiri, nggak boleh gitu. Terus aku juga banyak sih ya, bener-bener banyak sekali nggak tahu sih, tapi aku lega sih tadi dokter youtuber itu bikin opini orang-orang awam bahwa BPOM gak kerja. Iya betul Hastika, dia menggiring opini bahwa BPOM itu ABCDEF. Betul sih, banyak banget juga bahwa dia waktu itu memposting bahwa ya nggak ada lah tuh soal BPOM-BPOMan gitu. Kalimatnya seperti itu, seolah-olah menggiring opini bahwa BPOM itu nggak bagus. Bahkan dia pernah nge-repost salah satu followersnya dia juga bahwa you know lah ya soalnya BPOM gitu, badan negara loh yang dia lawan gitu. Tapi sekarang pada saat dia bermasalah, dia seperti memuja-muja BPOM. Dia seperti saya ini kan BPOM dan BPOM. Untungnya saya punya video semua dan itu sudah saya masukkan dalam laporan saya gitu. Makanya gimana ya, saya tuh lucu banget. Kalau seandainya kenapa nggak damai aja? Nah, kenapa saya nggak mau damai? Pertama, saya menunggu etikat baik orang itu tuh dari akhir November. Saya tunggu banget etikat baik dia. Suruh minta maafnya malah ngeledek. Kalian nonton aja kalau nggak percaya gitu ya. Minta maafnya, ya saya ngerasa nggak salah ya, saya nggak ngerasa ini ya, tapi disuruh minta maaf, ya udah deh saya minta maaf gitu. Iya lucu aja buat saya, tapi saya mikir oh ya udahlah, mungkin cara manusia etikanya beda-beda, etikanya mungkin sampai di situ, ya udah nggak apa-apa. Berbuat lagi, bikin lagi IG story menjelekkan saya lagi, menjatuhkan saya lagi, itu kan namanya nggak niat minta maafnya. Orang yang minta maaf itu tidak mengulangi perbuatan yang sama, makanya saya somasi. Pada saat udah saya somasi, pada saat saya sudah somasi, suruh minta maaf lagi, dibilang ini orang kenapa sih doyan banget minta maaf, saya mau dikoleksi. Emang itu minta maaf yang baik. Jadi tekankan kepada idola kalian bahwa saya itu menyuruh dia meminta maaf bukan karena saya gila maaf, tidak sama sekali. Tetapi di somasi itu untuk dia minta maaf agar dia tidak mengulangi kesalahan yang sama, agar dia tidak membuat lagi kesalahan yang sama. Itu loh tujuannya, sehingga dia berhenti memfitnah nama baik saya. Sampai ke panggilan kedua,
juga dia malah sewot, marah-marah lagi. Ini orang emang kampret banget ya, ini orang segala berbulu domba. Saya bikin surat laporan, dia malah membuat konten surat kepolisian, kan kayak nggak menghargai proses kepolisian gitu. Itu yang buat saya apa ya, lucu banget sih, lucu banget gitu. Banyak sekali sebenarnya yang saya nggak bisa bilang di medsos ya tentang perbuatannya yang menurut saya tidak ada etika gitu, banyak sekali. Tapi saya nggak bicara soal kosong aja, saya bicaranya semuanya dengan bukti dan fakta gitu. Jadi buat saya pribadi, kalau seandainya kalian merasa saya tidak bersependapat dengan idola kalian gitu, apa ya? Kalau memang apa nih? Jadi gini, kalau seandainya kalian merasa saya nggak berpendapat dengan idola kalian, nggak apa-apa. Kalian nggak suka sama saya, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kalian membahayakan diri kalian sendiri untuk membela orang yang belum tentu akan membela kalian balik. Gitu. Karena gini, kalau seandainya kalian kasar-kasar nih ke saya nggak kuat, saya nggak sanggup gitu. Saya emosional, saya kebawa suasana, saya laporin kalian masuk polisi. Itu dokter nggak akan bantuin kalian, beneran deh. Paling ujung-ujungnya kalian dan keluarga kalian yang akan nangis-nangis minta maaf. Itu yang menurut aku terjadi banyak banget. Yang kemarin-kemarin juga menghina anak-anak aku tuh jujur semua mereka akhirnya nangis-nangis minta maaf, ngemis-ngemis minta maaf gitu. Tapi aku nggak jahat, aku nggak posting video mereka di sosmed aku untuk mempermalukan mereka, nggak. Bisa nggak saya posting? Bisa banget. Keluarga mereka pasti akan malu, tapi saya nggak ngelakuin itu sama sekali gitu. Itu yang buat saya kadang-kadang kenapa saya harus memberantas orang-orang orang-orang yang berkata kasar, atau memberantas orang-orang yang mengedukasi dengan kasar, membuat fans-fans yang kasar kayak tadi tuh yang ngomong bacot Ina itu, ya itu karena ada idola yang berkalimat kasar. Bacot itu bahasa dia banget, beneran deh, bahasanya dia banget bacot-bacot itu gitu. Jadi pada saat ada orang yang ngomong bacot sama saya bilang tuh kan, kalau idolanya nggak kontrol adabnya, nggak kontrol etikanya, akan begini jadinya gitu loh, akan menimbulkan lagi netizen kita tuh malu loh. Netizen kita itu di Microsoft dinyatakan netizen tidak sopan. Itu netizen tidak sopan se-Asia Tenggara, malu dong. Gimana caranya kita untuk merubah? Contoh untuk masker. Artis-artis semua di TV disuruh pakai masker di setiap acara gitu. Berarti kan artis memang menjadi tauladan, atau selebgram disuruh untuk menjadi suri tauladan. Nah makanya kita gimana caranya menghasilkan netizen-netizen yang beradab baik? Ya kita dulu sebagai public figure mencontohkan hal yang baik-baik gitu. Masa seorang dokter, titelnya dokter, ngomongnya ini orang serigala berbulu domba? Kan nggak pantas. Ini orang kampret. Masa seorang dokter ngomong kayak gitu sih? Pantas nggak? Bahkan dia mengkomentarin, ada orang yang bilang ini karpet nih, karpet gitu. Terus tiba-tiba si dokter itu komen di IG-nya sendiri, oh ini bukan karpet tapi kampret. Masa dokter loh, seorang dokter ngomong kayak gitu? Kan nggak panutan banget ya gitu. Yang dimana dokter harusnya bertutur kata lemah lembut, mengayomin semua orang gitu. Itu yang menurut saya pribadi adalah yang harus dikoreksi. Itu menurut saya, itu aja sih. Jadi sekali lagi buat aku pribadi ya, kalau aku tuh melihat kenapa sih kakak nggak mau damai aja, nggak ada etikat baik. Kalian lihat deh, dia masih memposting saya pada saat saya bilang akun bodong. Kalau saya mau jahat nih ya, saya sebenarnya bisa aja untuk tunjukin juga gimana ya caranya. Saya takut salah klik karena banyak banget. Nanti deh saya tunjukin juga ya, bahwa ketika dia bilang akun bodong, ini akun bodong, akun bodong gitu, yang dia repost itu juga akun bodong loh, beneran deh. Yang dia repost itu followernya cuma 43 orang. Terus bacaannya gini, bacaannya apa sih? Bacaannya adalah pelet, santet, dan pesugihan. Beneran, nanti ada deh saatnya aku akan posting gitu. Jadi buat aku tuh kayak, ya Allah gitu, ini orang ledekin aku tapi gak teliti gitu loh.
mau ngejatuhin orang tapi menggebu-gebu karena dalam hatinya cuma ada kebencian emosional, tidak ada berpikir adem. Aku 2 bulan loh untuk ladenin dia, untuk aku adem dulu. Aku disuruh suami aku untuk sebelum melaporkan sholat istiqoroh dulu, udah beli peringatan 3 kali. Jadi orang bilang, Habib gimana sih ngeliat kakak ngelaporin orang begitu? Nih ya, suami saya pada saat ketemu sama dia, suami saya itu benar-benar menasehati dia. Hai dokter kalau mau nge-review lebih baik jangan melanggar aturan hukum, dan juga nggak boleh dokter itu melanggar etika dokter, kasihan loh katanya gitu, nanti dokter bakalan dilaporin kayak gitu-gitu. Aku tuh sampai bilang, ya Allah, Masya Allah ya, Habib tuh nggak ada marahnya itu gitu. Jadi aku tuh ya Allah, aku salut sih sama suami aku gitu ya, gitu. Nah abis kayak gitu Habib suruh saya kasih 3 peringatan, 3 kali saya peringatan saya ikutin gitu. Pada saat saya melaporkan juga, itu saya istiqoroh dulu, sholat dulu. Kenapa? Katanya dia bilang, saya minta maaf tanggal 15, tanggal 16 saya dilaporin. Ya Anda nggak berhenti memfitnah saya, dan permintaan maaf Anda itu tuh nggak sopan gitu. Itu aja sih menurut saya. Jadi buat saya pribadi adalah kalau seandainya ditanyain mau damai atau enggak, aku nggak mau damai karena dia ada kalimat gini sama pengacaranya, katanya pengacaranya juga bisa saya laporin kalau saya mau ya, mungkin kedepannya iya. Jadi pengacara bilang gini, jadi saya ini minta maaf tuh nggak diboleh loh sama pengacara saya. Pengacara saya tuh bilang katanya, ini artis siapa sih, nggak terkenal, jangan-jangan udah nggak laku lagi, nggak pernah di TV. Aku nggak pernah di TV karena itu pilihan aku, dan aku juga nggak bisa menerima program-program yang tidak sesuai dengan standar aku sekarang gitu. Terus dia bilang gini, jangan-jangan gini ya cari dia duit damai. Wow, kotor banget pikirannya, saya mau makan duit damai gitu ya. Dan saya juga nggak ngerti damai kok pakai duit, apa emang polanya begitu dan apa, saya nggak ngerti. Kalimat itu menurut saya mengerikan banget gitu. Jadi buat saya pribadi buat saya pribadi serem banget ketika ada orang-orang yang berkalimat seenak dia seperti itu. Kalau seandainya saya beneran damai, nanti dia bilang iya soalnya dia makan duit damai gitu. Terus juga proses hukumnya juga lagi berjalan ya, proses hukumnya lagi berjalan. Cuman kemarin sempat memang setelah ada di publik juga dia mengungkapkan di media juga bilang kalau Karput itu bukan saya. Itu sih yang buat saya kok nggak gentleman ya, terus malah bilang kamu gentleman ya nanti gitu. Jadi buat saya pribadi nggak fair aja ketika dia nyuruh saya gentleman tapi dia sendiri nggak berani gentleman gitu. Itu aja sih buat saya lucu banget gitu. Kita gemes ya, katanya nih kenapa sih ada 2 artis, mungkin KDP juga lagi live sekarang. Karena kita segemes itu dengan orang yang sudah berani berbuat tapi nggak berani minta maaf gitu. Minta maafnya ngejek, mungkin dia ngerasa saya ini oh ya udah bisa diinjak-injak. Mungkin saya bisa di seenak-enakin gitu, nggak bisa. Terus kedua, hukum kita ini kan bukan masalah oh saya orang gini. Ya saya percaya sih hukum ini bisa ditegakkan di negara kita ya, apalagi prosedur dan bukti-bukti yang saya berikan itu udah sangat lengkap dan sangat kuat gitu. Jadi buat saya pribadi mudah-mudahan Bapak kepolisian bisa adil seperti sila kelima yang Nikita juga bilang ya, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi benar-benar kita mendapatkan keadilan yang sesuai gitu. Jangan sampai ya jadi kita ngerasa tidak ada keadilan gitu ya. Muhammad Damur, hijrah kok gibah. Nah ini dia, kalau gibah itu bicara yang tidak benar. Gibah itu bicara yang tidak baik. Saya bicara karena saya difitnah. Jadi dalam Islam juga dibolehkan kita membela diri sesuai dengan fakta gitu. Milda juga nih, Milda Sari.Dewi, dia bilang suaminya mana? Oh tenang aja, suami saya lebih tahu kebenarannya dan suami saya lebih teliti dalam segala hal gitu. Kalian bilang saya gibah. Lihat aja ya di feed idola kalian seberapa banyak dia ngomongin saya. Gitu aja sih. Intinya aja Mbak Karput pengen dia dokter di penjara. Oh enggak, saya kepinginnya dia itu sadar bahwa apa yang dilakukan itu melanggar hukum dan melanggar etika kedokteran. Karena sampai hari ini dia tidak pernah sadar gitu. Menurut saya itu sih. Dan juga tadi saya ngobrol sama beberapa orang yang cerdas ya, orang-orang yang berpendidikan gitu.
bahwa memang serem banget ketika serem banget itu ketika dia bisa menggiring isu yang berbeda pada saat kita fokus bahwa saya melaporkan tentang pencemaran nama baik ke saya. Terus dia ngebahasnya soal produk gitu, yang dimana produk itu katanya 2019 gak bagus. Loh, itu 2019 menurut dia gak bagusnya juga menurut dia, bukan dari BPOM yang menyatakan gak bagus. Nah, pada saat datang ke saya tuh udah 2020, udah ada BPOM-nya gitu loh. Jadi buat saya nggak nyambung gitu, kecuali pada saat saya udah promosiin 2019, enggak, kerja sama saya akhir 2020 dan saya belum jalanin gitu loh. Jadi saya belum jalanin, jadi lucu, saya tuh mikir kok ada mengalami kemunduran gitu ya. Terus kayak kok orangnya kayak nggak penting-penting gitu. Oke, krim abal-abal menzolimin orang loh, kata si Aurelia Lipop. Kamu tuh harus tahu juga yang ngomong abal-abal itu siapa, BPOM bukan gitu. Nggak bisa kalau seandainya ada orang ngomong lab dan lain sebagainya dia BPOM, nggak bisa main hakim sendiri begitu, nggak bisa. Kamu nih mau ada maling itu tetap harus dibawa ke polisi dulu. Yang menyatakan nanti dia maling atau bukan tuh bukan kamu, tapi pihak yang berwajib. Kalau kita bisa main hakim begitu sendiri, aku juga bisa dong. Ada orang yang jualan terus aku bilang itu orang penipu jualannya, padahal aku nggak suka sama orang itu. Terus pura-pura aja aku kasih bukti dari aku, nih buktinya nih, aku order nggak dikirim-kirim. Bisa aja habis aku order aku blok orang itu, nggak WhatsApp apa-apa. Terus aku bilang nih orang nggak balas-balas WhatsApp aku, gini. Abis itu aku buka lagi bloknya kan, emang nggak ada balasan apa-apa. Nggak bisa begitu, nggak bisa. Kita harus laporin dulu, nggak bisa kita main hakim sendiri. Abal-abal yang ngomong siapa? BPOM. Nggak bisa. Kalau yang bilang BPOM, produk itu abal-abal, baru kalian percaya. Tapi kalau seandainya yang ngomong orangnya ngejual produk yang sama, nggak fair sih menurut aku. Kecuali selama dia edukasinya dia nggak pernah promo. Ini setiap kali edukasi iklan klinik dia masuk, kan nggak fair. Nggak fair. Maaf ya teman-teman, jangan bawa Habib. Mohon sekali lagi, ya Habib juga nggak ada salah, nggak ada nggak usah bawa agama, nggak usah bawa Habib. Ini direct aku sama si dokter YouTuber itu. Udah, that's all gitu ya. Habib nggak ngelarang segala macam. Habib lebih tahu kapan saatnya dia harus melarang. Habib lebih paham gitu. Menurut saya sangat paham karena dia udah melihat di sini ada kezoliman dan tidak ada etikat baik. Makanya begitu. Elmas_Sinaga, istri Habib kok kayak gini katanya. Hai Mbak, semua ajaran agama itu nggak cuma buat istri Habib, tapi buat Anda juga, buat semua orang. Ketika ada saya seperti ini, saya juga bukan istri Habib itu berarti sempurna seperti saya ya. Saya bukan manusia yang sempurna, saya manusia biasa yang memiliki kekurangan. Makanya kalau kalian mau mengidolakan, idolakanlah wanita-wanita yang sudah ada namanya di Al-Quran dan hadis. Insya Allah tidak akan membuat kalian kecewa. Dari zaman dulu kalau follower aku pasti udah tahu gitu. Kalau seandainya orang yang udah kenal aku, follow aku dari lama, bukan akun bodong ya, dia udah tahu aku selalu marah. Bahkan di highlight aku masih belum aku hapus, untungnya aku taruh di highlight. Aku selalu bilang jangan pernah mengidolakan artis atau selebriti atau selebgram, karena mereka ini masih berjuang untuk istiqomah di jalan Allah. Tapi kalau kalian pengen punya idola yang tidak akan mengecewakan kalian, idolakanlah wanita-wanita dan juga manusia yang sudah ada namanya tertulis di Al-Quran dan hadis. Karena ini sudah Allah nyatakan mereka istiqomah gitu ya sampai akhir hayatnya. Makanya jangan mengidolakan saya atau artis selebgram manapun, karena kita juga masih berjuang untuk istiqomah gitu. Jadi nggak ada tuh istri Habib nggak ada. Aturan agama Islam itu berlaku untuk seluruh muslim gitu. Jadi kalian nggak usah lah kayak gitu. Iya, terima kasih baby. Aku nggak masalah kalian mau di tim mana aja gitu. Karena buat aku pribadi adalah hijrahnya orang tuh udah bener ya, prosesnya orang udah bener gitu. Ini apalagi beda kelas dong istri Habib. Kalau dokter itu ngomong kasar wajar, istri Habib ngomong kasar baru wow. Ini ya miris loh. Harusnya kan kata kalian dokternya pinter, dokternya bagus, dokternya dan lain sebagainya, lulusannya banyak, itu ya. Ya harusnya juga harus beradab dong ngomongnya gitu. Terus istri Habib nggak ada sih peraturan kayak begitu. Menurut saya manusia memiliki hak yang sama. Untuk aturan undang-undang juga kalau ada yang bersalah, gimana ya? Menurut saya nggak fair sih kalau seandainya kalian nuntut saya sempurna, tapi yang di sana dimaklumin kalau ngomong kasar. Karena ngomong kasar itu maupun sekalipun siapapun itu tidak pantas dan tidak benar dimaklumin. Gitu. Ada Alkis katanya, iya kak,
Semangat memberantas orang yang pura-pura kedok jadi pahlawan, padahal dibalik itu supaya jualannya laris manis, itu kata Balkis ya. Ya nggak tahu ya. Ya buat saya gini, yang menyatakan pahlawan itu adalah orang lain, bukan dari mulut orang itu sendiri gitu. Terus yang kedua, kalau emang menyatakan banyak 8 dari 10 pasien itu adalah korban krim abal-abal, suruh dong mereka tuntut. Kalau mereka punya buktinya, bantuin tuntut gitu. Bukan bantuin kayak begitu, bantuin tuntut, bantuin mereka dapat hak mereka untuk diobatin. Kan gini ya, ini lucu nih, aku mau ngebahas sebentar. Katanya gini, 8 dari 10 pasien saya itu karena korban abal-abal. Kalau saya mau terima ya saya nggak usah luruskan, dia bilang biarin aja, jadi pasien saya banyak. Kalau emang kamu merasa kamu adalah pahlawan, ketika ada orang korban krim abal-abal, bantu haknya mereka untuk menuntut krim tersebut, sehingga pasien kamu tidak perlu bayar ke rumah sakit atau ke klinik lain untuk berobat, tetapi biaya berobatnya itu ditanggung oleh produk abal-abal itu baru bener. Itu baru bener. Tapi kalau seandainya mau ngebantunya tetap bayar di klinik kamunya malah dapat keuntungan dari monetize, nggak fair menurut aku. Kalau emang kamu mau membantu mereka semua, kan banyak tuh, kalau 8 dari 10 ya, berarti 80% pasien kamu adalah pasien krim abal-abal. Ya udah, ajak mereka bersatu, kumpulkan buktinya, tuntut gitu loh, tuntut krim abal-abal itu, sehingga mereka itu bisa mendapatkan haknya mereka untuk diobatin atau dibenerin mukanya lagi oleh si krim abal-abal itu, gitu aja. Itu baru pahlawan, itu baru keren gitu. Jangan tetap diobatin, mereka ke klinik kamu terima duitnya, bayarnya, abis itu nuntut, kan gak masuk akal. Abis itu bikin konten ngebongkar orang gitu, itu kan apa, yang korbannya juga tetap bayar ke klinik kamu, yang korbannya juga nggak dapat apa-apa pembenaran dari krim abal-abal, itu kan korbannya tetap menjadi korban. Apa yang kamu lakukan nggak bermanfaat untuk korban-korbannya gitu. Jadi makanya buat saya pribadi adalah ya bicara itu sesuai faktanya aja lah gitu. Buat saya sih kayak gitu. Saya nggak minta di sini, tolong ya bedakan gimana. Nih ya, kok kayaknya dokter itu kayak bikin vlog tapi ngejelekin krim lain dan menjual krim dia sendiri. Yap, kalian bisa nilai sendiri menurut saya ya, gitu. Udah nonton jadi pinter nggak? Kan edukasi. Iya betul. Kalau emang niatnya mengedukasi ya, contoh nih ya, kita nonton seandainya debat politik gitu ya, pembawa acaranya yang pinter-pinter tuh banyak banget tuh, kita tuh jadi cerdas dalam berbicara, berwibawa. Kayak Kak Nana, aku ngefans banget the way dia berbicara, the way dia berpikir, membuat kita itu menjadi wanita yang cerdas, membuat aku pribadi melihat Kak Nana tuh wah cerdas banget. Akhirnya aku terpacu untuk ikutan membaca, ikut mengasah wawasan aku, ikut untuk bertutur kata yang baik, beradab yang baik. Lihat deh, itu baru edukasi, itu baru menginspirasi. Tetapi ketika orang niatnya mau mengedukasi, tetapi hasilnya malah melahirkan netizen-netizen yang sarkas, netizen-netizen yang tidak baik, netizen-netizen yang mengerikan gitu, itu menurut aku bukan edukasi, itu namanya provokasi. Jadi bedakan mana edukasi, mana provokasi menurut aku ya. Jadi ini buat siapapun, nggak cuma buat orang lain tapi buat siapapun. Kalau seandainya aku selalu mengingatkan buat semua followers aku, nggak boleh membuli, nggak boleh kalimat kasar, mengingatkan boleh adabnya di DM, nggak boleh di komen gitu. Jadi buat aku pribadinya adalah di sini di sini fokusnya harus pas gitu, di sini nih harus nyambung gitu. Itu aja sih buat saya. Jadi kayak kalau seandainya ada yang famous, selebgram atau siapapun, kita lihat fansnya ada akhlak nggak. Kalau emang fansnya menjadi punya akhlaknya jadi baik, itu namanya menginspirasi. Tapi kalau fansnya jadi brutal, liar, kalimatnya nggak sopan, itu berarti memprovokasi hal-hal yang negatif. Itu sih buat aku. Sorry ya, aku harus bahas ini karena
kalau aku nggak bahas, nanti upaya mereka untuk menggiring isu yang lain tuh nggak nyambung. Pada saat dipanggil di polisi wawancara, saya tidak menyebutkan nama Karput sama sekali. Artis tersebut nggak nyebutin hello, itu ada di highlight saya jelas, bukti nyata. Ada anak aku belum tidur ternyata, bangun ya, wah udah nguap, oke bobo. Gitu, jadi buat aku itu aja. Oh sayang, itu aku habis. Sini nak, sini sayang, sini. Satu putaran dulu. Itu jadi buat aku pribadi, kalian semua harus jangan kebawa giring opini. Ini aku sedikit aku jelasin. Pada saat setelah BAP di media dinyatakan bahwa dia nggak ngomongin aku, padahal buktinya udah jelas. Dan yang kedua adalah bikin petisi untuk selamatkan dia. Emang aku mau ngapain dia? Emang aku mau zolimin dia? Emang aku mau jahatin dia? Siapa aku? Gitu. Jadi nggak nyambung. Aku nggak pernah ngelarang dia untuk bikin konten, untuk ngejelekin krim manapun, nggak apa-apa. Asal dia jangan ngefitnah aku. Karena yang dia fitnah katanya nggak bagus lah, nggak baik lah, aku ini terima endorse buat duitnya doang, aku ini serigala berbulu domba, aku ini kampret. Dia bahasanya banyak banget sih, terus bilang artis banyak bacot dan lain sebagainya. Itu kan menurut aku nggak etis aja, itu aja sih. Petisi itu kan yang buat orang lain, iya, petisi itu yang buat orang lain hasil dari giringan opini yang dia bentuk. Ya, jadi harus cerdas juga. Oke? Dan petisi itu nggak ada gunanya apa-apa karena hukum akan tetap ditegakkan. Dasar hukum tuh apa? Dasar hukum itu banyak sekali saksi-saksi ahli. Kalau saksi ahli udah menyatakan iya, mau bersikeras kayak gimana juga lihat aja nanti. Oke, terima kasih.